Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas saham-saham yang berhubungan dengan sawit ya, CPO ya. Kenapa saya bahas? Karena pertama, sentimen peluncuran B50 ya. Sebenarnya bukan hal yang baru ya, karena kita sebelumnya sudah B40, ini hanya upgrade aja ke B50 ya. Ya seperti itu ya. Jadi, ya alasan kedua yang saya bahas adalah beberapa saham sawit itu dia sudah lumayan bottoming di bawah lah, istilahnya sideways di bawah. Karena sebelumnya dia turun ya, bearish ya. Ada beberapa memang masih belum uptrend, tapi sudah mulai mereda downtrendnya, sudah mulai sideways ya. Jadi kita akan bahas beberapa perusahaan yang masih berhubungan dengan sawit yang masih ada berhubungan dengan program pemerintah ya seperti itu ya. Jadi bukan karena semata-mata sentimen B50 terus harganya terbang, bukan ya. Karena memang alasan kedua ya saham-sahamnya banyak yang masih di bottom, em, lumayan cukup ya menarik lah kalau kita mau buy on weakness ya seperti itu ya. Jadi saya akan tampilkan dulu untuk beritanya ya. Jadi untuk beritanya mungkin sudah banyak yang tahu ya. Sebentar saya akan lihatkan dulu yang mana ini yang screennya sebentar. Eh, Sebentar. Saya coba lihatkan beritanya. Saya sharekan dulu sebentar ya. Hmm, ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini eh, di berita CNBC Indonesia ya, mungkin kalian sudah tahu juga di YouTube juga ada Mas Bahlil ya. Nah, dia pidato. Jadi di sana dikatakan meluncur resmi ya 50% ya seperti itu ya. Nah, bukan sesuatu yang baru karena kita sudah punya B40. Nah, harganya sekitar kalau saya cek sekitar 6.800 ya. Nah, seperti itu ya. Nah, itu yang bersubsidi ya seperti itu. Kalau non subsidi sekitar 15.000 sampai 16.000 ya seperti itu. Nah, saya juga em, cek ya di sini ya. Jadi istilahnya beberapa istilahnya dampaknya ya. Di sini kalau kita lihat kandungan FAME ya, fatty acid methyl ester ya seperti itu ya, yang tinggi ya. Itu juga ada em, istilahnya dampaknya juga ya. Jadi saya nggak bahas itu juga. Ada juga risiko pada komponen karet dan lain-lain ya seperti itu. Apakah banyak penggunanya ya kita nggak tahu ya seperti itu ya. Tapi mudah-mudahan sentimen ini setidaknya paling tidak mungkin ya membantu untuk mendorong saham-saham sawit ini untuk naik kembali karena harganya sudah mulai bottoming beberapa ya. Memang ada beberapa yang masih downtrend ya, belum uptrend ya. Nah, kita akan bahas langsung mengenai sahamnya. Yang pertama yang saya bahas ya adalah TAPG ya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk TAPG, kita cek dulu untuk MA20-nya. MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya. Jadi untuk TAPG ini masih ada potensial untuk naik lagi ya. Area buy on weakness untuk TAPG sebelumnya sudah saya gambarkan di 1.600 ya. Jadi kalau masih di bawahnya 1.600 dia masih konsolidasi di area sekitar kalau kita lihat di sini area supportnya ya itu kurang lebih di area sekitar 1.450-an ya. Kalau mau ambil em, agak bawah sedikit ya di swing low-nya di sini 1.425. Yang terakhir hari Kamis ya dia sudah membentuk higher swing low yang tepatnya hari Jumat ya. Karena hari Jumat dia higher low. Nah, di sini kalau misalnya Anda mau buy on weakness, memang secara teori ada baiknya tunggu naik ke atasnya 1.600 atau swing high dari sebelumnya 1.595. Tapi kalau kita lihat MA20-nya sudah mengarah ke atas, harganya sudah di atas MA20-nya untuk TAPG ini yang mau buy on weakness boleh aja Anda bisa pasang stop loss. Memang paling dekat stop lossnya di 1.500. Tapi kalau Anda buynya 1.540, pasang 1.500 mungkin terlalu dekat. Anda bisa atur di 1.425 atau tengah-tengahnya ya. Ya seperti itu ya. Jadi Anda satu sendiri stop lossnya. Nah, kalau dia breakout ke atas 1.595 atau 1.600, Anda boleh buy lagi average up. Target average berikutnya di 1.690, 1.785 dan 1.910. Jadi MA200-nya kalau kita lihat dia mendatar ya sideways ya. Dan ini sudah saatnya cukup menarik untuk buy on weakness untuk TAPG. Memang volumenya masih kecil. Ya, seperti itu ya. Eh, Sebelumnya dia sudah turun drastis ya. Ini volumenya naik distribusi besar-besaran. Nah ini masih sideways di bawah. Jadi kalau mau spekulasi buy on weakness masih potensial untuk TAPG ya seperti itu ya. Kalau lebih cukup. Berikutnya untuk LSIP. Jadi di antara semua sawit ini perusahaan emiten sawit yang saya lihat yang
Yang terakhir ya, itu naiknya paling uh, besar itu LSIP ya. Kalau kita bandingkan dengan volumenya, dia naik ke atas 1290 itu sudah termasuk area buy on weakness 1290. Jadi kalau mau buy silakan naik ke atas 1345 kita tambah lagi untuk average up. Target price terdekat 1400 dan 1450. Jadi 1450 ini target price-nya saya rasa sih kemungkinan besar bisa tercapai ya. Seperti itu ya. Jadi profitnya masih lumayan ya, lebih dari 2 digit ya seperti itu. Maksud saya lebih dari 10% ya seperti itu paling nggak 2 digit ya. Jadi Anda banyak bertapa aja. Kalau naik kita tambah lagi atau average up. Tapi kalau turun jangan lupa pasang stop lossnya di area sekitar 1240 ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk SLSIP ini masih cukup menarik. Banyak bertapa aja. Cukup ya. Berikutnya untuk Ali Astra Agul Lestari. Nah kalau kita lihat di sini uh, swing high-nya di 6350. Jadi memang kalau kita lihat ini inverted hammer ya. Jadi dia gagal breakout resistance. Tapi kalau kita lihat dia masih menarik. Kenapa? Karena pertama MA20-nya mengarah ke atas walaupun masih cenderung sideways ya. Tapi sudah mulai mengarah ke atas. Harganya sudah ditutup di atas MA20-nya. Kemudian kalau kita lihat dia higher low, higher close dan juga higher high. Walaupun ekornya lumayan panjang ya dibandingkan dengan bodinya inverted hammer ya. Nah, yang mau buy on weakness boleh aja Anda pasang stop lossnya di 6025. Itu untuk Ali Astra Lestari. Nah, kalau dia naik, target price berikutnya adalah 6600, kemudian berikutnya lagi di area sekitar 6875. Jadi Anda baiknya bertapa aja. Ini memang ada sekitar double bottom ya lebar ya. Jadi kalau dia breakout bertahan di atas 6350, eh, Anda boleh buy. Tapi kalau yang mau lihat Pak Sunat, saya maunya kalau dia sudah breakout 350, kalau dia pullback rebound ya harus saya buy juga boleh juga ya seperti itu. Jadi tergantung Anda juga seperti itu ya. Tapi ini lumayan cukup menarik. Tapi banyak yang terlalu agresif. Kenapa? Karena harganya sekarang itu masih jauh di banyak MA 200-nya. Jadi secara jangka menengah dan panjangnya masih cenderung bearish. Tapi ini sudah mulai bottoming ya seperti itu ya. Walaupun sih cukup. Berikutnya untuk DSNG. Ya DSNG ini kalau kita lihat masih di bawah juga. eh, tapi sideways-nya lumayan menarik. Karena kalau kita lihat angka 1100 ini belum pernah ditembus ke bawah ya. Sejak dia bangkit kembali. Jadi dia di tengah-tengahnya antara 1105 dan 1205. Nah, kita banyak bertapa aja kalau dia naik ke atas 1185, kita tambah lagi untuk average up, target price berikutnya di area 1340. Kalau mau digambarkan tengah-tengahnya ya ya kurang lebih di area sekitar 1245 atau kalau mau mungkin saya coba tarik mundur ke belakang ya. Ini agak jauh. eh, ya kurang lebih tengah-tengahnya di sini lah. Ya, saya ambil dari sini aja lah. Di high-nya di sini satu. Em, Bentar. Saya tracknya keliru ya. Jadi ambil kurang lebih di area sini ya. Swing low yang di sini sekitar 1285. Jadi kalau mau checkpoint average up lagi nanti 1285, ya breakout 1205 boleh tambah lagi untuk average up ya atau buy kalau yang mau buy. Dan jadi ini cukup menarik. Banyak bertahap aja target price-nya 1340, 1460 dan 1565. Ya, seperti itu. Memang volumenya masih kecil ya. Uh, apakah akan berhasil atau tidaknya kita nggak tahu ya. Nah, di depan tadi saya memang pakai kalimat pembuka mengenai B50, tapi bukan berarti eh, pasti naik ya, karena sebelumnya kita sudah punya B40 ya, seperti itu. Nah, apakah dengan kenaikan 10 ini bisa mendorong lagi naik? Ya kita nggak tahu ya, seperti itu ya. Yang penting kita lihat trennya sudah mulai uptrend ya, seperti itu ya. Lebih cukup. Kemudian berikutnya tuh CARR. Nah, CARR ini juga masih mini volumenya ya. Di disesuaikan aja volumenya sesuai dengan resiko profil masing-masing. Kalau nggak suka volumenya terlalu kecil, mungkin bisa pilih LSIP ya, yang lebih rame ya seperti itu ya. Eh, ini area supportnya 1760 dan di area resistennya 2320 dan di tengah-tengahnya ada checkpointnya 2030. Kalau mau tambah lagi itu average up di jar. Jadi baiknya bertapa aja. Nah, jar ini kalau dia bertahan di atas 1760 paling tidak 2000 ya 2100 1200 dikasih ya. Kalau kita lihat di sebelumnya di sini ini satu kali dikasih, kemudian dia dua kali dikasih. Ya kemungkinan tiga kalinya mungkin dikasih asalkan Anda pasang stop lossnya di 1760 ya. Yang penting adalah dimanapun Anda buy di tengah-tengah atau di bawah atau di atas. Yang penting Anda sudah punya plan pasang stop lossnya ya. Itu opini saya ya. Jadi yang saya bahas di video ini semuanya adalah opini, bukan rekomendasi saham, bukan analisa saham. Karena dari tahun lalu OJK melarang influencer memberikan analisa ataupun rekomendasi tanpa sertifikasi ya atau profesinya.
Ya, seperti itu. Ya. Nah, saya terus terang adalah praktisi pasar modal sejak 2013. Jadi saya saya rasa sih saya nggak perlu ambil sertifikasi atau apa ya, nah, seperti itu ya. Karena yang saya bahas adalah opini. Opini itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45 ya, seperti itu ya. Jadi itu hak setiap warga negara untuk mengemukakan pendapat. Jadi opini, rekomendasi, dan analisa itu tiga hal yang berbeda. Yang penting dihukum adalah mens rea-nya, apakah ada niat jahat atau tidaknya. Dan juga tidak ada undang-undang yang melarang eh, investor memberikan opini ya, seperti itu. Kalau misalnya nggak ada eh, investor memberikan opini ya, mengenai saham, ya nggak maju-maju sahamnya, sahamnya jalan di tempat ya, seperti itu ya. Ya, kalau memang opini dilarang, ya saya sih terus terang aja akan pindah ke pasar saham luar negeri ya. Karena masa kita bicara mengungkapkan pendapat kita mengenai saham ini nggak boleh, ya. Itu hak asasi manusia ya, yang dilindungi oleh konstitusi. Ya kalau seperti itu ya. Eh, ya kalau kita lihat di sini, ini tengah-tengahnya antara 4.800 dan 5.300 untuk SMAR. Apakah menarik? Selain LSIP, ini SMAR cukup menarik karena dia net buy asing sudah mulai naik ya. Kalau kita lihat sudah mulai menuki ya. Ini yang panel bawah yang warna kuning itu net buy asing. Tapi saya nggak lihat asingnya. Yang menarik di sini untuk SMAR selama dia bertahan di atas 4.800, dia masih potensial untuk breakout ke atas 5.300 dengan kenaikannya sampai 5.900-an. Jadi potensial kenaikan lebih dari 20%, lumayan terbuka lebar. Jadi beberapa saham sawit ini memang banyak yang kemungkinan besar bisa lebih dari 20% ya. Karena sudah mulai bottoming. Ini kalau kita lihat dia dua kali ya dikasih ya. Selama dia bertahan di atas 4.800, dia bisa kasih 5.900 sampai 6.000-an. Ya. Ini satu kali, ini dua kali. Ya. Jadi, apakah ketiga kalinya terulang ya? Bukan bukan istilahnya em, meramal, tapi kalau kita lihat dari trennya, MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya sudah di atas MA20-nya, ya kita boleh buy. Ya, kalau habis seperti itu cukup. Berikutnya tuh DSNK, dia masih bottoming sideways di bawah ya. Eh, tapi kalau kita lihat SNK ini begitu dia breakout ya, dia naiknya tinggi banget ya. Jadi bisa tiba-tiba langsung naik ya. Jadi kalau Anda mau, Anda bisa pakai sekuritas KB Valburi ya, saya suka ya. Eh, Anda bisa register, linknya ada di video deskripsi di bawah ini kalau mau register. Um, nah, itu begitu dia naik, Anda nggak perlu jagain terus, Anda tinggal pasang spot order. Jadi begitu harganya naik dari 1205, Anda bisa buy, Anda juga pasang trailing stopnya. Jadi Anda bisa pasang langsung, ya pakai smart order. Dan ordernya itu lumayan bagus. Apalagi aplikasi yang baru sudah diluncurkan update-nya ya. Dia ada update lagi, uh, KBR nama aplikasinya. Tapi yang penting linknya di video deskripsi ini Anda klik, Anda bisa join, Anda cobain. Ya nggak ada minimum deposit ya terserah anda mau taruh berapa ya paling nggak ya 100.000 lah harapan saya karena 100.000 beli apa ya saham 100 rupiahan ya masih bisa lah ya tapi kalau saham yang beberapa yang saya bahas ini rata-rata di atas 1.000 ya tapi eh, ya kalau anda punya lebih ya anda bisa masuk bertahap juga boleh karena mumpung harganya masih sideways ya seperti itu ya jadi bukan paksaan membeli ya terserah anda ya keputusan di tangan masing-masing. Jadi kalau dia breakout ke atas 1205 tuh di SNK Anda bisa set buy otomatis. Nanti dia buy naik lagi targetnya di 1285. Anda bisa tambah lagi kalau menjelang penutupan atau besoknya dia masih bertahan di atas 1285, Anda boleh tambah lagi. Nah, banyak bertapa jam umum masih di bawah. Ini kemungkinan masih bisa sampai 1565 atau 1600 juga bisa. Ya, tapi banyak nyantai aja. Hmm, ya seperti itu ya. Kalau lebih cukup, berikutnya untuk STAA. Memang ini volumenya masih sedikit ya masih kurang liquid ya jadi liquid enggaknya Anda cek sendiri ya disesuaikan dengan risiko profil masing-masing ya di sini saya hanya paham hanya bahas sekitar masalah trennya terutama dari segi MA20-nya dan MA200-nya. Nah kalau kita lihat sideways areanya sekarang untuk tes TAA di 980 sampai 1010 kalau dia breakout ke atas 1000 Mas 1060 ya breakout ke atas 1060 maka target price-nya adalah sekitar 1145. Untuk fundamentalnya apakah emitennya rugi atau enggaknya Anda cek sendiri ya. Saya bahasnya dari segi analisa trennya ya, terutama MA20 dan MA200 ya. Jadi penekanannya di situ. Ya, ya kurang lebih seperti itu. Berikutnya BWPT mungkin ini yang eh, bagi yang barusan belajar trading yang mau injek 100.000 bisa cobain ini ya. Kalau dia breakout ke atas 83 Anda boleh buy. Kalau dia tunggu breakout ya
Atau mau buy sekarang boleh pasang stop lossnya di 72 atau 70. Target atas dekatnya, target atas dekatnya 94. Kemudian kalau dia naik, target berikutnya di 114. Nah, untuk BBWT ini eh, naiknya juga bisa tiba-tiba naik tinggi ya. Di sini ya. Kalau dia naik tinggi, kita lihat volumenya. Kalau volumenya dia naik seperti sebelumnya di sini ya, sekitar pertengahan Juli ya. Jadi ada kemungkinan Juli juga naik karena tahun lalu em, di Juli dia naik tinggi ya. Jadi Anda bisa pasang smart order di KB Valburi. Nah, jadi kalau sudah buka rekening, Anda mau tanya gimana caranya Pak Sunta untuk pasang smart order, saya akan bantu ya. Saya akan kirimkan juga petunjuknya juga. Kalau misalnya Anda bingung, em, nanti Anda bisa pasang sendiri. Ya, seperti itu ya. Buka rekening nggak lama. Paling lama 1 kali 24 jam lah. Ya, seperti itu ya. Biasanya proses pembukaannya yang agak lama itu di banknya. Ya, pembukaan RDA-nya. Banknya mungkin validasinya agak lama. Tapi kalau pakai BCA, dia lumayan cepat. Ya, seperti itu. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk SIM. SIM juga masih sideways atau konsolidasi di bawah. Trading range-nya supportnya 515, resistnya 570. Kalau dia breakout ke atas 570, maka target price berikutnya adalah 620. Jadi dia sedang sideways di bawah. Ini kesempatan kalau mau buy on weakness. Ini kalau dia berhasil bertahan di atas 570 makin menarik. Karena kalau kita lihat selama dia bertahan di atas 570, dia bisa sampai 650 sampai 700 ya. Ya. Jadi kalau sekarang masih eh, set base antara 515 sampai 570. Ini kesempatan untuk nyicil buy on weakness ya. Pasang stop lossnya di 515 ya. Tapi saya ingatkan LSIP dan SIM ini masih satu grup ya. Jadi kalau Anda buy pilih salah satu aja ya seperti itu ya. Terserah Anda mau buy yang mana ya. Gitu. Nah, ini saya sudah bahas sekitar 10 saham sawit ya. CPO ya. Ya, saya ingatkan lagi, bukan karena di awal saya pakai narasi ada B50 terus naik terbang, enggak ya. Karena memang ulasan kedua yang saya sudah ungkapkan dari awal, untuk saham-saham sawit ini sudah lumayan bottoming di bawah. Jadi kalau mau buy, silakan buy. Cuman kalau misalnya Anda takut mengenai free float, itu kan masih 1 tahun ya sampai Maret 2027 ya. Eh, Jangka waktunya. Ya Anda pilih aja yang free floatnya di atas em, ketentuan ya seperti itu ya. Jadi em, Anda cek di Sunar Superseed yang saya bagikan free di WhatsApp channel juga ada ya. Jadi Anda bisa follow WhatsApp channel saya, WA channel atau saluran WA istilahnya ya. Linknya ada di video deskripsi bawah ini juga ya. Jadi istilahnya follow. Itu jangan khawatir, aman. Jadi saya nggak bisa kick out Anda ya. Nah, seperti itu ya. Saya juga nggak tahu kalau Anda follow. Nah, seperti itu ya. Mungkin influencer lainnya yang sama-sama influencer sungkan ya. Seperti itu ya. Kalau wah nanti ketahuan Pak Suntar kalau saya follow WhatsApp channelnya. Enggak. Ya ini free for all. Mau share ke teman Anda juga silakan ya. Seperti itu ya. Jadi em, mudah-mudahan bermanfaat ya. Seperti biasanya minta izin saya untuk mendoakan semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.